Sekarang saya berada di Konsep Motorsport di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan. Dan seperti bisa kalian lihat, ini adalah tempat atau workshop mobil-mobil sport car, baik Jerman maupun Jepang. Tapi kita tidak akan membahas soal mobil-mobil tersebut. Yang akan kita bahas adalah satu buah BMW M3, punya Ferry, pemilik tempat ini, teman lama saya kebetulan. Dan mobil ini dipasangin komponen-komponen modifikasi yang top banget. Ini dia mobilnya. Jadi ini adalah BMW M3, jadi platformnya E92, dia diproduksi tahun 1997 sampai 2013, dan ini adalah versi faceliftnya. Ini bisa dibilang sebagai M3 yang istimewa karena dia adalah satu-satunya BMW M3 yang dipasangin mesin V8. Dan juga ini adalah BMW M3 yang terakhir format bodinya itu memakai pintu 2 atau coupe. Jadi setelah ini BMW M3 sudah menjelma jadi sedan, pintunya 4. Ini adalah yang terakhir versi 2 pintu. Tapi saya tidak akan membahas detail soal mobil ini atau kondisi standar mobil ini. Tapi yang akan saya bahas adalah modifikasinya. Di mana pada sektor eksterior, mobil ini dipasangin velg BBS CHR Nürburgring Edition. Jadi ini bukan velg BBS biasa, dia Nürburgring Edition. Biasanya BBS Nürburgring Edition punya lips merah di sini. Di lipsnya ditambahin lips merah, jadi biar kesannya racing. Nürburgring Edition sendiri sebenarnya terinspirasi dari trek balap di Jerman sana, dan pabrikan BBS membuat versi yang sangarnya lah. Nah, velg ini ukurannya 19 inci, lebarnya 8,5 dan 9,5 di belakang. Sementara dibalut ban di depan 22535 ring 19 dan belakangnya 27535 ring 19. Oke, kita lanjut. Untuk bagian eksterior, selain di velg, ubahan juga terdapat di bagian belakang sini. Jadi di bagian belakang sini terdapat diffuser Forstainer. Sebenarnya di depan sudah ada lip Forstainer, cuman karena sedang rusak, jadi lagi di repair untuk lip bumper depannya. Dan yang juga istimewa adalah bagian exhaust systemnya. Jadi Akrapovic GT4 ini tipenya. Bedanya adalah dia tidak memiliki catalytic converter. Artinya dari link pipe-nya setelah header sampai ke tengah X-pipe di belakang, itu dia langsung pipa lurus saja, nggak ada catalytic converter, sehingga suaranya jadi lebih menggelegar dan powernya lebih keluar. Jadi ini termasuk yang istimewa. Ada satu lagi yang istimewa sebenarnya modifikasi di mobil ini, yaitu di bagian interior. Kita lihat ke interior. Ya, ini adalah bagian interior, dan yang paling istimewa sebenarnya adalah pemasangan jok Recaro ini. Ini adalah Recaro Sportster Indonesian Limited Edition. Cuma ada 300 unit di seluruh dunia, dan merupakan order khusus dari Konsep Motorsport ke Recaro untuk membuat model seperti ini. Jadi secara konsep dia tetap model Sportster. Bedanya adalah stitchingnya pada sisi-sisi sini, double stitchingnya memakai benang warna merah. Selain itu, pada garis di sini di tengah memakai warna merah, biru tua dan biru mudanya khas BMW M3. Jadi memang jok ini khusus di order buat para pengguna BMW M3. Dan yang asik, kalau dari masyarakat dari seluruh dunia mau pesen jok ini, tidak bisa langsung ke Recaro di Jepang atau di Eropa, karena jok ini secara khusus dijual oleh Konsep Motorsport di sini untuk kemudian dikirim ke negara-negara yang memesannya. Keren banget. Tapi karena kita sudah terlanjur di sini, Konsep Motorsport sebagai authorized dealernya Recaro di Indonesia, kita bakal ngobrol aja sama perwakilan Konsep Motorsport soal bagaimana perkembangan jok Recaro di sini. Ikutin videonya. Oke, kita bakal ngobrol sama perwakilan Konsep Motorsport bersama Bro Tovan ya. Bro Tovan, apa kabar? Baik. Oke, thank you udah
terima kita di sini dan kita tadi udah ulas mobilnya Ferry dan ternyata kita lihat ada Recaro. Recaronya ternyata Recaro spesial ya, karena itu Indonesia ya. Dan kita mau nanya-nanya di sini soal Recaro. Kebetulan konsep adalah auto race dealer Recaro Indonesia, betul ya? Oke. Nah, yang mau kita tanyakan pertama adalah sebenarnya Recaro itu punya berapa jenis sih? Mau jenisnya dia ada 4 jenis. Apa aja tuh? Motorsport, Sport, Premium, Comfort. Bedanya apa aja tuh? Kayak motorsport deh dulu. Motorsport dia bucket seat. Bucket seat. Oh, kayak gini, ya. Kayak gini ya? Ya. Ini motorsport. Oke, terus Sport itu? Kalau yang mau berkesan sport interiornya, cuman masih bisa reclining. Kayak ini. Kayak ini. Oh, ini sport namanya. SR7 ya, oke. Termasuk lini sport ya. Nah, terus Premium seperti ini, Sportster. Oh, Sportster. Oh, ini Sportster sama yang kayak dipakai di mobil M3 tadi ya. Oke. Lalu satu lagi Comfort yang belakang. Yang belakang. Ini kita lihat ke belakang. Ini ya. Iya. Oh, ini Comfort nih semua ya. Dan bedanya apa? Ini kayaknya lebih nyaman ya. Kayaknya busanya lebih tebal dan juga banyak fitur reclining, terus lumbar support. Oh, lumbar supportnya kayak gini. Manual. Lumbar support buat mengatur ininya ya. Pakai ini ya. Oke, dan ini tanda tangan Akira Nakai ya? RWB. Wih, ini keren nih. Keren. Dan dari 4 jenis tadi ada berapa model sebenarnya? 20 ada sih. 20 ada ya. Jadi sebenarnya kalau lu mau ganti Recaro tinggal lihat aja di katalognya ya. Sebenarnya sih modelnya nggak begitu banyak. Cuman versinya lebih banyak. Oh gitu. Kayak Sportster ada yang kulit, full kulit, terus ada yang pakai elektrik. Oh gitu. Ada yang belakangnya karbon. Oh, banyak ininya kayak apa aksesori versi-versinya lagi ya. Oh gitu. Kayak CR7 juga ada yang ini kan suede. Kita lihat sih. Ada yang bahan biasa. Ada yang warnanya satu warna doang. Ada yang two-tone gini ya. Oh gitu. Oke. Dan biasanya nih Recaro kan dia banyak modelnya. Ya. Ada fitur nggak yang bikin Recaro itu beda sama jok lain? Sebenarnya apa sih? Yang sebenarnya fitur hampir sebagian besar ada semua di Vale ya. Cuman untuk tahun 2021 dia udah ada occupancy sensor. Apa itu? Jadi kan kalau jok-jok kayak mobil sekarang, jok kirinya kalau kita duduk nggak pakai seat belt, nyala kan? Nyala benar. Kalau dulu mesti dimatiin atau dikasih mode lagi. Sekarang dia udah ada sensornya di bawah. Oh gitu. Jadi tinggal disambungin doang ke kabel aslinya, bisa dipakai lagi. Bisa dipakai lagi. Oh jadi itu untuk mendeteksi ada orang atau enggak di jok kiri ya? Oh gitu. Karena di Jepangnya juga udah standarnya udah begitu semua. Oke. Oh iya. Ini berarti Recaro sendiri kan sebenarnya brand Eropa ya? Ya. Ini untuk brand jok yang ada di sini. Ini Recaro Jepang. Recaro Jepang. Ya. Oke. Bedanya apa? Dia ada ininya nggak? Yang signifikan nggak? Sebenarnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya. Cuman kebetulan pabriknya dari Jepang. Oh, oke. Nah, bisa ceritain nggak sebenarnya untuk yang Recaro Indonesian Limited yang di M3 itu seperti apa sih sebenarnya? Itu dia permintaan dari Pak Ferry ke Recaro-nya. Ferry Concept, untuk bikin special edition. Jadi dia stitching merah, terus tengahnya Alcantara, strapping BMW M, sama kalau Recaro, kalau Sportster, dia bacaan Recaro kan di sini. Iya. Dia ada lagi di atas putih. Oh gitu. Berarti yang tadi tuh Recaro-nya di atas ini ya? Iya. Oh oke. Nah itu yang limited edition. Cuma ada 300 unit. 300 piece di seluruh dunia. Artinya kalau kita beli set cuma ada 150 dong? Iya. Setiap pembeliannya mesti ke sini kan ya? Jadi mesti ke Indonesia dulu. Indonesia dulu ya? Walaupun misalnya nanti ada orang beli dari Amerika, dari Kanada, ya harus ke sini dulu gitu ya? Walaupun yang mesinnya juga dari Jepang juga mesti ke Indonesia dulu. Indonesia dulu ya? Iya. Karena produk itu spesialis atau eksklusif untuk pasar Indonesia aja ya? Ini baru keren. Kalau boleh tahu, harganya berapa sih? Harga sekitar 100-an satu set. Satu setnya?
100 jutaan satu set ya. Gokil. Nah, kalau untuk keseluruhan jok ini, Recaro di Indonesia range harganya berapa sih? Range harga ada yang mulai dari 30 jutaan, 30 jutaan satu piece, sampai ada yang 100 juta satu piece. 1 juta satu 100 piece. juta satu piece. Itu belakang karbon, full elektrik, sama full kulit. Full kulit. Cuman belum pernah masuk sini sih. Oh, tapi belum pernah sini. Iya. Itu udah top of the line-nya Recaro ya? Iya. Oke, mantap. Recaro apa kalau boleh tahu? SPX. SPX. SPX Avant. Dan ini kan sebenarnya jok ini kan universal. Yep. Untuk masang ke mobil, misalnya katakanlah tadi ke M3. Artinya kita perlu rel sendiri ya? Iya, kita mesti cari bracketnya Bracket khusus sendiri buat M3 atau buat mobil lain. Itu custom atau memang dari Recaro-nya? Langsung dari Recaro-nya. Langsung Recaro-nya. Berarti Recaro memiliki banyak rel dong ya, menyediakan rel buat mobil-mobil yang akan dipasang gitu ya? Iya, tapi ya sebagian besar mobil-mobil yang ada di Jepang ya. Oh, sebagian yang ada di Jepang. Oke. Misalnya gini deh, kayak M3 ini itu Recaro punya. Ada. Lalu misalnya kita mau pasang di mobil Jepang deh, misalnya S2K, S2000. S2K ada. Ada juga. Oke, jadi memang relnya kita tinggal beli, langsung plug gitu ya ke ke decknya si lubang baut aslinya. Lubang baut asli, dan juga ngeplug ke jok Recaro-nya. Jadi nggak ada goyang-goyang ya? Yep. Wih, ini Kemarin kita baru request ke Recaro Jepang untuk Kijang Innova. Kijang Innova? Iya. Oke. Oh, jadi CMS mau order ke sana untuk bikinin bracket Kijang Innova. Jadi gitu? Pak Ferry minta, bisa nggak bikinin bracket buat Kijang Innova? Jadi kemarin sempat bulan lalu kalau nggak salah, kita riset di sini, menurut bantuan mereka, kita scan lantainya Kijang Innova, kita cek semua, akhirnya bisa sama dengan dia bracketnya sama Hilux. Hilux. Oke, sementara Hilux udah punya. Udah ada, di Jepang udah ada. Di Jepang udah ada ya? Oke, jadi Hilux, Innova udah bisa pasang. Oke, jadi pemilik Innova, Hilux, bracketnya udah ada, jadi nggak perlu lagi bikin bracket custom buat masang Recaro, gitu kan ya? Yep. Oke, kalau boleh tahu harga untuk relnya itu hitungannya seperti apa sih? Apakah satuan atau dia set? Satuan. Satuan, misalnya kanan aja atau kiri aja gitu ya? Berapa harganya? 5.100.000 untuk satu piece. 5.100.000 untuk satu piece ya? Artinya itu bisa langsung dipasang ke decknya tanpa resiko gagal ya? Tanpa perlu bahan-bahan. Tanpa perlu lubang, tanpa perlu goyang-goyang gitu-gitu ya? Siap. Nah, sebenarnya kalau kita beli Recaro, garansinya berapa lama sih? Garansi sih yang kita kasih 1 tahun. 1 tahun. Cuman akibat failure dari factory. Oke. Misalnya ada baut yang kendor atau frame-nya bengkok, nanti kita laporan ke sana. Kalau emang kerusakan dari dia, kita ganti. Ganti unit ya? Iya. Oke, 1 tahun. 1 tahun. Setiap pembelian di sini ya? Iya. Artinya. Oke. Dan biasanya kalau orang mau beli Recaro, itu seperti apa? Apa lewat online? Apa harus datang ke konsep sih sebenarnya? Kita lebih nyaranin datang dulu. Datang dulu, oke. Datang, coba-coba yang enak yang mana kan. Baru kalau oke. Baru oke, baru. Iya. Kalau kita lewat WA doang kan, ternyata pas datang, wah kurang masuk sama mobilnya, pun bingung kan? Iya benar juga sih. Nah, kebanyakan yang terjual di sini Recaro itu yang model apa sih? Kebanyakan Sportster. Sportster yang ini ya? Iya. Oke. Terus LX. Oh, LX yang ini. Tengah. Yang ini yang tengah ya? Dia termasuk comfort ya? Comfort. Tipe comfort ya? Oke, terus? Sama SR7. Ini ya? Iya. Oke, ini biasanya buat yang mau kabinnya bernuansa-nuansa balap ya? Iya, kayak balap. Honda Jazz. Honda Jazz segala macam. Dan kalau yang ini buat beneran motorsport. buat balap ya? Iya. FIA approve nih ya? Yep, FIA approved. FIA approve, dan biasanya yang comfort buat mobil harian ya? Harian, Jimny. Oh, Jimny. Jimny, Jeep. Waktu itu ada G-Class 44 ya, ganti. Jadi belakang dibikin captain seat. Captain seat? Depannya? Recaro juga. Iya. Menarik sih. Ya udah, oke, itu aja. Thank you Bro Taufan atas keterangannya. Sampai jumpa ya. Oke.
kita bersama tim Konsep Motorsport, dan kira-kira kedepannya kita mau bahas topik apa lagi nih? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa like video ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa juga tekan logo lonceng untuk menikmati video-video kita lainnya. Sampai